Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu Irwani Ritonga. Saya dari mahasiswa jurusan Sistem Informasi Lokal 3G Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah jaringan komputer, yaitu membuat pengalamatan pada jaringan WAN dan LAN menggunakan RIP. RIP ini ialah untuk memperkenalkan pada net arus ID-nya. Di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Yang pertama, klik Cisco Packet Tracker yang telah kita install di layar desktop kita. Kemudian dia lagi loading. Kalau dia menggunakan Camtasia, loadingnya tuh agak lama ya, mau tunggu sebentar. Oke, ini akan tampil Cisco Packet Tracker seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat 4 router dan 4 router di dalam jaringan WAN. Pertama kita klik routernya, kemudian kita pilih 2621, kita taruh dari sini. Kemudian kita atur terlebih dahulu, kita on-kan terlebih dahulu saklarnya. Ini kita off-kan terlebih dahulu, baru kita pilih WIC 2T. Kemudian port ini kita pindahkan dia ke sini. Kemudian kita on-kan lagi dia, kita close. Setelah itu kita akan mengisikan alamatnya pada CLI. Klik CLI, mohon tunggu sebentar. Oke, kita klik saja no supaya dia nggak banyak pertanyaan. Enter lagi, enable singkatan saja dengan ENA. Enter lagi, konfigurasi transportasi singkat dengan convt. Enter lagi, interface serial 0/0. Ini digunakan untuk mengisikan alamat IP yang ada pada router 0 atau yang ada pada jaringan WAN. Kita enter lagi dia. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 172. Kenapa dia 172? Karena dalam jaringan WAN itu termasuk ke dalam lokal A. Jadi 172.16.1.1. Enter lagi, kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Kenapa dia 252? Karena sudah ketentuannya 256 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 1 tuh hasilnya 252. Setelah itu kita enter lagi dia. Kemudian di sini kita klik no shoot. Kenapa dia no shoot? Itu artinya kita akan mengaktifkan saklar atau lampu yang ada di IP pertama, IP 0 yang ada di router 0. No shoot. Setelah itu kita klik enter lagi. Kita tulis clock rate 64.000. Kemudian kita enter lagi. Setelah itu kita klik exit. Ini artinya kita akan keluar dari IP jaringan router atau WAN. Kemudian kita melanjutkan dari WAN ke LAN. Kita lagi. Setelah itu kita tulis interface fast Ethernet 0/0. Kita enter lagi. Di sini kita akan memasukkan alamat IP yang ada pada jaringan LAN. Yang ada di router 0, IP-nya 192. Kenapa dia 192? Kalau biasanya kalau jaringan LAN itu sudah ketentuannya itu menggunakan kelas C. Jadi 192.168.1.1. Setelah itu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Ntar lagi. Di sini kita akan menulis exit no shoot terlebih dahulu. Artinya kita akan mengaktifkan jaringan LAN ini. Yang pertama tadi kan jaringan WAN, setelah ini jaringan LAN. Kemudian kita enter lagi dia. Kemudian kita exit. Berarti di sini kita telah keluar dari jaringan WAN dan jaringan LAN dan kita telah mengaktifkan kedua jaringan tersebut, yaitu yang ada di router 0. Kita klik lagi close. Kemudian kita masukkan switch-nya, kita pilih saja 295024. Switch ini untuk menghubungkan dari router ke PC. Kita masukkan lagi PC-nya. Di sini saya akan membuat 2 PC. Satu yang dimulai dari PC 0, 2.
PC 0 dan PC 1. Setelah kita memasukkan router, switch, dan PC, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan connection. Connection ini artinya sama seperti kita mencolokkan sebuah kabel dari router 0 ke switch dan kemudian ke PC. Kita pilih yang copper straight talk dari router ke switch. Kita colokkan dia. Kemudian kita pilih pas Ethernet 0/0. Colokkan dia. Kita pilih 0/1. Kemudian selanjutnya masih tetap sama. Kita colokkan di switch 0, kemudian 0/2, kemudian 0. Begitu juga dengan selanjutnya. PC Ethernet 0/3, kemudian 0. Setelah itu, langkah selanjutnya saya akan membuat lagi router yang kedua atau router 1. Di sini router 1 ya, dimulai dari router 0. Oke, kita masukkan dia. Terus kita setting lagi dia, kita klik. Kemudian kita off-kan terlebih dahulu saklarnya. Setelah itu, kita pilih WIC 2T. Kalau di sini, kalau yang di router ini kita masukkan portnya itu 2 kali. Kenapa? Karena di sini nanti dia menghubungkan beberapa ya, dari router 1 ke router 0, router 1 ke router 2, router 1 ke router 3, dan router 1 ke router 4. Makanya di sini kita akan memasukkan portnya 2 kali. Oke, kita hidupkan saklarnya. Kemudian kita close. Kemudian kita atur lagi CLI-nya sama seperti yang router 0 tadi. Oke, lagi proses. Kita klik saja no supaya dia nggak banyak pertanyaan. Exit, router, enable, konfigurasi, transportasi, enter lagi, interface, serial 0/0. Oke, ini harus pakai spasi ya. Oke, spasi, interface, serial 0/0. Oke, enter lagi. Kita di sini akan memasukkan IP address yang ada di router 1 ini, yaitu IP address-nya 172.168.1.16.1.2. Oke. IP address-nya 172.168.1.16.1.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.252. Oke. Ntar lagi kita tulis no shoot agar kita bisa mengaktifkan router 1 ini. Kemudian kita enter lagi clock rate 64.000. Setelah itu kita enter lagi, kemudian kita exit. Tandanya kita akan keluar dari IP 1 yang telah kita aktifkan, kemudian kita melanjutkan ke IP LAN. Lagi interface pas Ethernet 0/0. Salah. Di sini bukan fast Ethernet ya. Dia dimulai dari interface serial 0, ini kan tadi 0/0, kemudian selanjutnya itu 0/1. 0/1. Oke, interface serial 0/1, kemudian kita enter lagi. IP address-nya 172.16.1.5. 1.5. Kemudian kita spasi 255 255 255 252. 172 16 1.5, kemudian 255 255 252. Kemudian kita enter lagi. No shoot itu artinya kita sedang mengaktifkan. No shoot. Kemudian
kita enter lagi clock rate 64.000. Kemudian kita enter lagi exit, itu artinya kita akan memasuki IP selanjutnya. Kemudian kita close lagi, kita enter interface serial 0/2. Kita lagi, kita masukkan IP-nya, IP address-nya 172.16.1.9. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke, ntar lagi kita klik no shoot. Artinya kita akan mengaktifkan IP yang ini. Kemudian kita enter lagi, kita klik clock rate 64.000. Kemudian kita enter lagi, kita klik exit. Kemudian kita enter lagi. Selanjutnya kita akan memasukkan interface serial 0/3. Kemudian enter lagi, kita masukkan IP address-nya 172.1.13. Kemudian kita spasi 255.255.255.252. Setelah itu kita enter lagi dia. Kemudian kita klik no shoot. Kemudian kita tulis clock rate 64.000. Kemudian kita enter lagi, tulis exit. Setelah itu enter lagi. Setelah kita masukkan IP yang ada di router ini, kemudian kita klik, kita koneksikan dia dari router 0 ke router 1 dengan cara klik connection. Untuk mengkoneksikan dari router 0 ke router 1 itu kita memilih serial DCA ya. Kita colokkan dia 0/0. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat router lagi. Karena di sini saya akan membuat 4 router. Oke, kita klik router. Kemudian kita pilih 2621. Oke, kita masukkan dia. Kemudian kita setting lagi terlebih dahulu seperti tadi. Kita off-kan dulu saklarnya. Kemudian kita pilih WIC 2T. Kemudian kita pindahkan port ini ke sini. Kemudian kita hidupkan saklarnya. Kita close. Kemudian kita atur lagi CLI-nya. CLI. Kita klik saja no. Enter lagi. Enable. Enter lagi. Konfigurasi transportasi. Enter lagi. Interface serial 0/0. Enter lagi. IP address-nya kita masukkan yang ada di router 2. IP address-nya 172.16.1.6. Oke, masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian kita enter lagi. Oke. No shoot artinya kita mengaktifkan no shoot atau menyalakan. Kemudian kita enter lagi clock rate 64.000.
Kemudian kita enter lagi, exit, itu tandanya kita akan keluar dari jaringan WAN, kemudian kita masukkan ke jaringan LAN. Enter lagi, interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan IP-nya, IP address-nya di LAN 192.168.2.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Enter lagi. Kita tulis maksud. Kemudian kita exit. Enter lagi. Setelah itu kita koneksikan dari router 1 ke router 2. Sama caranya seperti tadi, klik connection. Kemudian kita pilih serial DCE untuk menghubungkan router ke router dari serial 0/1 kemudian ke 0/0. Oke. Selanjutnya kita akan membuat router kedua. Sama caranya. Kita atur dulu dia, kita off-kan lampunya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih WIC2T. Kemudian kita pindahkan portnya ke sini. Kemudian kita hidupkan saklarnya, kemudian kita close. Setelah itu kita klik lagi, kita klik CLI. Tunggu lagi proses. Kemudian kita klik no. Enter lagi, enter, enable. Enter lagi, konfigurasi, transportasi, enter lagi, interface, serial 0/0. Enter lagi, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 172.16.1.0. Kemudian 1.10. Kemudian kita spasi 255. Kemudian kita enter lagi. Kita tulis nosud, artinya kita menyalakan, kemudian kita enter lagi. Clock rate 64.000. Kemudian kita enter lagi. Exit, artinya kita akan melanjutkan ke jaringan LAN dan keluar dari jaringan WAN. Enter lagi. Kemudian kita masukkan interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita enter lagi. Setelah itu kita tulis IP address-nya. IP address-nya 192.168.3.1. Kemudian kita spasi, kita tulis subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter lagi. Nosud, artinya kita menyalakan atau mengaktifkan. Kemudian kita enter lagi. Kita enter, exit. Kemudian kita enter lagi. Oke. Caranya masih sama ya. Kita koneksikan dulu dari router 1 ke router 3. Klik connection. Kemudian kita pilih serial DCE untuk menghubungkan router 1 ke router 3. Oke. Serial 0/0. Selanjutnya masih sama. Klik router.
Kemudian kita pilih 2621, kita masukkan dia di sini. Kemudian kita atur dia, kita setting dia, kita off-kan lampu yang terlebih dahulu. Setelah itu kita klik WIC 2T, kemudian kita pindahkan portnya ke sini. Kemudian kita on-kan saklarnya. Oke, close lagi. Kemudian kita atur lagi CLI-nya, caranya masih sama. Diproses. Oke, kita klik saja no, agar dia nggak banyak pertanyaan. Enter lagi, enable, enter lagi, konfigurasi, transportasi, enter lagi, interface, serial 0/0. Enter lagi, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 172.16.1.14 ya. Ya. Oke. Kita lagi spasi 255 252. Kemudian kita lagi no shoot, artinya kita mengaktifkan. Kemudian kita enter lagi, clock rate 64.000. Kemudian enter lagi, exit ya, exit, artinya kita keluar dari jaringan WAN, kemudian kita menunjukkan ke jaringan LAN. Enter lagi, interface fast ethernet 0/0. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan IP address yang ada di LAN-nya. IP address-nya 168.4.1. Kemudian kita spasi, subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter lagi, no shoot. Kemudian kita enter lagi, exit. Oke, exit. Setelah itu kita hubungkan dari router 1 ke router 4, klik connection, kemudian kita pilih serial DCE 0/3 ke 0/0. Oke, setelah kita buat router ke router, kemudian kita buat switch-nya untuk menghubungkan ke PC-nya. Kita pilih saja 295.024. Oke, kita masukkan dia. Kita masukkan dia. Oke, kita masukkan dia. Dan kita masukkan PC ke masing-masing switch ini ya. Klik PC, kemudian end device, kemudian kita pilih generate. Lanjutkan dari generate PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, PC 7. Cara mengkoneksikan dari router ke switch yaitu kita klik connection, kemudian kita pilih copper strike talk, kemudian kita hubungkan dari router 2 ke switch dengan pilih pas Ethernet 0/0, kemudian kita colokkan dia di pas Ethernet 0/1. Setelah itu caranya masih sama, klik switch, kemudian kita klik pas Ethernet 0/2, kita colokkan dia di pas PC 2, yaitu kita pilih pas Ethernet 0. Oke, caranya masih sama, klik switch, kemudian kita pilih pas Ethernet 0/3, kita colokkan dia dengan pas Ethernet 0. Kita klik router 3, kita klik pas Ethernet 0, kemudian kita pilih pas Ethernet 0/1, kita klik lagi, koneksikan, strike talk, switch, kita
kita klik 0/2, kemudian kita colokkan dia di PC 4 pas Ethernet 0. Oke, caranya sama ya. Salah ya. Salah, saya tadi salah membuat pasnya. Oke, 0/0, 0/1, 0/2, 0, 0/3, 0. Setelah kita mengaktifkan semuanya, kemudian langkah selanjutnya itu kita akan menuliskan RIP-nya, itu dengan cara klik router 0, kemudian kita klik pada ini exit, kemudian kita klik Ctrl Z 2 kali, Ctrl Z. Oke, kita klik ENA, kemudian kita enter konfigurasi transportasi, enter lagi. Setelah itu kita masukkan di sini kan kita membuat router RIP, itu kita tulis dengan router fungsi router RIP itu ialah untuk memperkenalkan pada net arus ID-nya. Kita tulis dia router RIP, kemudian kita enter, kita tulis version 2, kemudian kita enter lagi, tulis networknya 172.16.1.0. Yang ini kita masukkan network ID-nya ya, yang ada pada masing-masing routernya. Oke, kita lagi. Kemudian kita masukkan network yang ada pada jaringan LAN-nya. Network 192.168.1.0. Oke, kita lagi exit. Setelah itu kita lagi. Oke. Selanjutnya router 1, klik CLI-nya, cari exit. Ctrl Z, oke, ENA, konfigurasi transportasi, oke, tulis router RIP, tulis ya, router RIP, kemudian kita tulis enter, version 2, kita enter lagi, kita masukkan alamat IP-nya, network 172.16.1.0. Oke, enter lagi, networknya 172.16.1.4. Kita lagi, network 172.16.1.8. Oke, network lagi 172.16.1.12 04812. Oke, kita lagi exit dan kita enter lagi, keluar.
Oke, close lagi. Sama caranya ya, router 2 juga seperti itu. Klik pada ini, kita klik Ctrl Z 2 kali, enter. Ctrl Z 2 kali, oke, enak. Enter. Konfigurasi transportasi, oke, enter lagi. Tulis router RIP. Kemudian kita enter lagi version 2. Kita lagi network 172.16.1.4. Oke, kita lagi 192.168.2.0. Oke, kita lagi enable konfigurasi router RIP version 2 network. Oh, salah, sini terdapat kesalahan ya. Router RIP version 2. Kita lagi network 172.16.1.4. Kemudian enter lagi. Ini namanya kita timbal ya, itu terdapat kesalahan di atas tadi, saya lupa menuliskan networknya. Oke, spasi 192.168.2.0. Oke, kemudian kita enter lagi, kita klik exit. Oke, kita close lagi. Router 3 juga seperti itu. Oke, Ctrl Z, enable, enter. Konfigurasi transportasi, enter. Router RIP, enter lagi. Masukkan, tulis version 2. Kemudian kita enter lagi networknya 172.16.1.8. Oke, 8 networknya. Kemudian enter lagi network 172.16.3.0. 3.0, enter, exit, kemudian enter lagi. Oke, begitu juga dengan router 4. Enter. Oke, Ctrl Z, enable, enter. Konfigurasi transportasi, enter. Router RIP, enter. Version 2, enter. Masukkan network ID-nya. Networknya 172.16.1.16.
1.16. Oke. Oke, kita lagi. Networknya 192, 168, 4.0. Dan enter lagi. Kita exit keluar kita. Oke, enter lagi. Setelah kita membuat RIP yang ada pada masing-masing router, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasikan ke 7 PC tersebut, yaitu dengan cara kita mengisikan masing-masing IP-nya. Pertama dari PC 0. Oke, kita klik desktop, kan kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian kita bawahnya lagi, oke, tab 192.168.1.1. Ini adalah default gateway-nya ya. Oke, kita close lagi. Kemudian selanjutnya PC 1 sama, klik PC 1, kemudian kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita tuliskan alamat IP-nya 192.168.1.3. Kemudian kita enter lagi, kita tab 192.168.1.1. Kalau default gateway-nya di masing-masing router itu sama ya. Oke. Kita lanjutkan ke PC 2. Kita klik PC 2, kemudian kita pilih desktop. Desktop kita pilih IP configuration, kita tuliskan dia 192.168.2.2. Oke, kita lagi 192.168.2.1. Oke, close. Desktop, IP configuration, statis, pilih statis. Kita tuliskan alamat IP-nya 192.2.3. Kita enter. Kita tab 192.168.2.1. Oke, close. Kemudian selanjutnya PC 4, klik PC 4, klik desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.3.2. Oke. Itu yang ada pada PC 4 ya. Oke. Kita klik enter, kemudian kita tulis default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, close. Kemudian kita klik PC 5, klik desktop, pilih IP configuration, pada IP address kita masukkan IP address-nya 192.168, pada IP address 192.168 4.2 lagi 4.2. Oke, enter, tab 192.168.4.1. Oke, close. Salah ya, saya salah penulisan tadi, untuk saya ingat 3.2, berarti ini 3.3. Oke, enter,
kita apa dulu? Itu 92, itu 68, 3.3. Oke. Itu 92, itu 68, 3.1. Oke. Sama ya. Selanjutnya PC 6, desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192, itu 68, 4.2, dan kita enter, kita tab default gateway-nya 192, itu 68, 4.1. Kita close. Oke. Selanjutnya PC 7, terakhir desktop IP configuration, status IP address 192, itu 68, 4.3. Kemudian kita enter lagi, kita tab 192, 168, 4.1. Kalau default gateway-nya itu pada masing-masing switch itu dua PC itu sama ya. Ya, kita close. Setelah kita mengisikan alamat IP address yang ada pada router 0, 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita mengkonfigurasikannya, kita telah menghidupkan saklarnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan klik simulation mode, kemudian kita pilih edit filters, kemudian ini uncentangkan semuanya kecuali RIP karena kita di sini menggunakan RIP. Oke, kita close. Setelah itu langkah ini adalah langkah yang paling penting, yaitu kita akan patch. Setelah kita rancang, kita desain. Yang kedua, kita buat alamatnya ke semuanya. Yang ketiga itu kita routing. Setelah kita routing itu, ini langkah poin yang paling penting, yaitu trace atau ping atau cek ya, ngecek apakah dia berhasil atau tidak dari PC 0 ke PC 7 semuanya ya. Oke, kita klik surat ini add simple fpdu, kita klik, kemudian kita taruh dari PC 0 ke PC 7. Oke. Kemudian kita klik add chapter file. Oke. Biasanya dia kalau yang pertama ini apa ya? Selalu salah ya kalau yang pertama. Kita coba aja dulu ya. Kita delete terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya sudah kembali ke PC 0 berarti dia berhasil. Kita delete dulu ya dianya. Kita delete. Kemudian kita klik new. Oke. Kemudian kita masukkan suratnya dari PC 0 ke PC 7. Progress. Oke. Kita klik auto capture flight. Nah, dia telah berhasil. Berarti dia telah berhasil dengan menggunakan router RIP tadi. Kalau yang dia di sini ada tulisan successful-nya, berarti dia telah berhasil. Ingat ya, successful. Berarti setiap masing-masing PC ini memang dia silang ya. Tapi jika dia di sini tulisannya successful, berarti dia telah berhasil. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya berikan atau tutorial yang dapat saya berikan kepada Apabila ada kesalahan dalam teknis, saya mohon maaf karena juga saya di sini dalam tahap proses belajar ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.